Iya, minasan, welcome again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di kesempatan untuk bahas One Piece today. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. G mau ngebahas soal kemungkinan di cerita mendatang Red Line akan dihancurin. Ya, ini teori lama, tapi kayaknya menarik untuk dibahas. Dan di saat yang bersamaan pula ya, dunia memasuki era baru sekaligus mimpi para SCP kru bak alter wujud satu persatu. Tanpa banyak cing-cing cuing gak jelas, monggo enjoy the kontennya, nge. Let's go. Sekilas soal Red Line. Oke, pertama mari kita bahas soal Red Line terlebih dahulu. Itu sebenarnya apa sih? Red Line sendiri merupakan dataran sangat tinggi yang membentang secara garis lurus membelah dunia. Red Line membuat dunia One Piece saling terbagi dan saling memotong dengan Grand Line. Alhasil Red Line jadi salah satu jalan semisal ada yang mau pergi ke New World. Dataran Red Line dibuat dengan material mineral berwarna merah dengan perkiraan ketinggian itu sampai 10.000 meter. Yang terlihat sebagian di daratan serta bagian lainnya berada di bawah laut, tepatnya pada Fishman Island. Keberadaan Red Line juga menjadi tempat para Tenryubito tinggal serta pusat pemerintahan dunia juga ada di sono. Tepatnya pada Marijoa di bagian puncak. Sangat sulit rasanya untuk menjangkau puncak Red Line, namun bukan berarti tidak mungkin sih. Udah ada cukup banyak pihak yang berhasil menyusup ke sono. Mulai dari Sun Pirate sampai yang terbaru yaitu pasukan revolusi. Nah, dalam kisah historisnya sendiri ya, Red Line diceritakan pernah menjadi tempat tinggal untuk suku Lunaria dan juga memiliki julukan sebagai The Land of Gods alias tanah para dewa. Sebelum akhirnya pemerintahan dunia mengambilnya. Ngerampok sih lebih tepatnya. Red Line sebagai simbolik. Nah, setelah kita sudah mengenal sekilas soal Red Line, maka kita bisa masuk ke poin pembahasan Red Line bagi Mr. pribadi jelas bukan hanya sekedar dataran tinggi semata. Sehingga di satu sisi ya, Red Line seolah punya simbolis tertentu. Simbolis apa yang Mr. maksud? Ya apalagi kalau bukan simbol kekuasaan pemerintahan dunia. Dengan adanya Red Line secara otomatis mereka ya mengisolir dunia di antara dua sisi, memaksa Fishman Island berada terus-terusan di bawah laut sampai keberadaan Marijoa di puncak Red Line seolah menandakan mereka kekuasaannya tertinggi di dunia One Piece. Padahal Red Line sendiri malah jadi neraka sesungguhnya menjadi lokasi para Tenryubito makin membuat hal-hal semena-mena di sono. Status mereka yang tinggi dan didukung dengan penggambaran lokasi mereka berada sekarang ya, tentu ini sangat linear. So, kehancuran Red Line akan membuat dunia pada era yang baru, era di mana perbudakan tak lagi eksis, dunia yang saling terbuka, dan tak ada laginya tirani kekuasaan yang menindas karena merasa lebih tinggi antara satu dengan lainnya. Ya, Tenryubito Asu contohnya ya. Red Line dan dunia One Piece masa lalu. Terus gimana ceritanya Red Line ini dapat dihancurkan? Sebelum menjawab, mari Mr. diskusi sebentar soal sejarah gimana Red Line bisa ada di dunia One Piece. Diriku cukup yakin bahwa Red Line dibuat usai aliansi 20 kerajaan dunia ya berhasil mengalahkan The Great Ancient Kingdom. Dari mana keyakinan ini muncul? Di chapter terbaru disebutin kan, dulunya dunia One Piece itu benar-benar One Piece alias hanya ada satu, bukan terbagi-bagi seperti sekarang. Dr. Vegapunk yang bilang. Bahkan selain itu penguatnya juga banyak kok. Misalnya, clue yang pertama adalah kisah All Blue. Yaps, All Blue adalah lokasi yang diimpikan oleh Sanji. Namun gimana Mr. K bilang ya, kalau selama ini Red Line masih ada, mau Sanji dari rambut pirang ke rambut hitam, All Blue gak bakalan pernah ada. All Blue diyakini sebagai wilayah di mana ini jadi satu-satunya tempat di dunia di mana seluruh 4 lautan, North Blue, East Blue, South Blue, dan West Blue bertemu di satu tempat tersebut, sehingga membuat berbagai bahari laut dapat ditemukan di sono. All Blue jadi impian para koki termasuk Sanji untuk dapat menyajikan hidangan dari berbagai sumber boga bahari di sono. Selama ada Red Line, jelas keberadaan All Blue ini nyaris mustahil. Semisal mustahil, kenapa rumornya bisa muncul? Ya maka dari itu, sebuah kisah tentang All Blue ini berasal dari legenda yang turun-temurun. Sama halnya dengan kisah One Piece ataupun Sun God Nika. Deretan kisah tadi disembunyikan begitu pemerintahan dunia menguasainya. Wah, maka All Blue juga sama, keberadaannya ada ketika Red Line dan pemerintahan dunia belum berkuasa. Hanya saja nih ya, sejarah All Blue dianggap tak begitu membahayakan secara langsung sehingga dibiarkan begitu saja. Terus, All Blue di masa lalu itu kayak gimana nih? Nah, ini akan terjawab pada clue kedua.
Clue kedua yang Mister maksud adalah dunia One Piece dulunya ada satu benua atau satu daratan. Ini bukan clue, udah jadi fakta ya. Namun semua ini berubah ketika jatuhnya kerajaan kuno. Dimulainya misi penenggelaman dunia sehingga dunia terbagi menjadi seperti kepulauan seperti sekarang ini. Nah, pembagian dunia ini dipermulus dengan dibangunnya Red Line. Ini diperkuat dengan nama istana yang ada di Marijoa yang kebetulan bernama Pangea. Seperti yang kita tahu ya, tidak ada sejarahnya dalam One Piece, sekedar kebetulan semata. Pasti ada makna di baliknya. Pangea merupakan rujukan pada super benua di zaman bumi kita, di mana cuman ada satu benua sebelum akhirnya terpisah karena aktivitas tektonik. Wow. Jika memang benar rujukan Oda perihal Pangea ini benar, maka ini akan mempertegas soal All Blue, di mana di masa yang sama saat Pangea ada, seluruh lautan saling menyatu dan tak terpisah menjadi beberapa samudra seperti sekarang ini. Kesatuan lautan ini dulunya disebut sebagai Pantalasa Ocean. Semisal kalian ketik di Google lah ya, dan cari arti Pantalasa, maka kalian akan mengetahui Pantalasa diambil dari bahasa Yunani yang berarti Alsi, alias semua lautan. Gimana? Udah gak ragu kan sekarang kalau All Blue memang hanya bisa ada semisal pemisah dunia, yakni Red Line menghilang dari dunia. Adapun yang dulunya meninggali lokasi Red Line sebelum dibangun adalah suku Lunarian. Seusai perang, pemerintah dunia menghabisi mereka, kemudian membangun Red Line sesuai keinginan mereka dengan mendulang ke atas. Sebagai strategi pemisah dunia, sekaligus upaya agar mereka selamat dari rencana Great Cleansing-nya Im-sama. Sekarang Mister K membahas memang efek besar apa yang diberikan semisal Red Line berhasil dihancurkan. Tentunya ini akan memberi efek domino yang sangat amat baik bagi dunia. Gak cuman mimpi Sanji untuk melihat All Blue dapat terwujud, kita juga akan melihat reuni indah antara Brook dengan Labuan. Kehancuran Red Line sama aja membuat para Tenryubito Asu akan kehilangan tempat tinggal mereka. Ya, in bad case ya, mereka mati begitu saja. Tapi di satu sisi ini akan membuat mereka tak lagi merasa tinggi atau semena-mena lagi, Kemudian yang gak kalah menarik adalah Fishman Island yang tak akan lagi merasa mereka diisolasi oleh dunia. Iya sih, mereka bisa pergi ke daratan sekalipun masih ada Red Line. Namun tetap aja, tak adanya Red Line bakal membuat mereka lebih leluasa. Bagaimana dihancurkannya? Kita ke pembahasan terakhir ya, soal bagaimana Red Line dihancurin. Pastinya Red Line akan dihancurkan oleh Our Bakasenjo alias Monkey D. Luffy dengan kekuatan Nika yang ia miliki. Udah ada clue yang seolah memperjelas hal ini, yang paling kelihatan adalah ramalan dari Madame Charlie. Ia merupakan sosok yang diberi kekuatan khusus di mana ia mampu memprediksi masa depan dengan sangat amat akurat. Nah, ketika ia bicara soal Luffy yang akan menghancurkan Riku Kingdom, ya tentunya sebenarnya itu bakal ngancurin Red Line sih. Ya beserta Riku Kingdom tentunya untuk membawa kebebasan sih. Aduh, makanya kan ya bisa aja kan dihancurkan Red Line, sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi kelangsungan hidup di Fishman Island sehingga nantinya tak lagi layak ditempati. Seperti itu mungkin ya. Luffy lah juga lah yang menjadi sosok membawa para Fishman untuk dapat tinggal bersama di permukaan dengan manusia dan ras lainnya tanpa diskriminasi lagi. Lagian selain berdasarkan ramalan ini, kita juga dapat mempertegas Luffy sebagai penghancur Red Line lewat mitologi di dunia nyata. Ayo dengerin ya. Kondisi di mana dunia dikelilingi garis merah ini ya sangat mirip dengan perwujudan dari mitologi Nordik, Jormungand. Dalam mitologinya, Jormungand merupakan ular super besar yang dapat mengelilingi bumi kalau kepalanya mencapai ekornya. Ia kerap kali membungkus dirinya dengan cara menahan ekornya di ujung mulutnya di sekitar Midgard. Dalam kisah ini juga disebutkan, semisal Jormungand melepas ekornya ya, pertanda bahwa Ragnarok atau perang besar akan terjadi. Lebih lanjut, Jormungand merupakan musuh bebuyutan Thor. Thor di pertarungan pertama sebenarnya berhasil mengalahkan Jormungand, namun ular ini berhasil kabur, barulah di rematch. Thor kembali sukses sampai membunuhnya. Meski di saat yang bersamaan ya, Thor juga tewas karena racun Jormungand. Belum lagi anggapan semisal Thor berhasil mengangkat Jormungand, ia akan mengubah batas-batas alam semesta. Kisah ini sangat mirip dengan dunia One Piece. Sun God Nika berhasil dari Elbaf. Elbaf referensinya dari Viking yang menganut ajaran Nordik. So nampaknya di masa lalu, Joy Boy yang merupakan Nika di era tersebut gagal menghancurkan Red Line, namun tugas ini akan diselesaikan oleh Nika di era ini. Ketika Luffy berhasil melaksanakan tugas ini, maka batas-batas di dunia One Piece akan berubah drastis. Sebab itulah hanya Luffy dan kekuatan Nikanya lah yang dapat menyelesaikan tugas ini. Wow, gimana menurut kalian terkait pembahasan Red Line ini? Coba cicit cuit di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi Sekarimelos, stay safe everyone. Salam Adi Media.